Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang teori Piaget dan teori Bandura. Adapun nama anggota kami yaitu Armarina Eka Pratiwi, Dita Amalia, Emma Febrianti Purba, Meiliza Wahida, dan Khalidatul Hanum. Dengan Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Dari Jarvis M. 2000. Menurut Piaget dalam Wallace R. 2011, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Perlu diketahui bahwa Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di bawah abad ke-20. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget, yaitu 1. Tahap sensori motor, usia 18-24 bulan. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. 2. Tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide. 5 perilaku yang ditampilkan anak-anak selama periode ini. Yang pertama, imitasi, yaitu anak-anak dapat meniru tindakan orang lain. Yang kedua, permainan simbolik, yaitu anak-anak mulai memberikan karakteristik atau simbol pada objek. Yang ketiga, menggambar. Yang keempat, pencitraan mental, yaitu anak-anak mulai dapat memvisualisasikan berbagai hal dalam pikiran mereka. Yang kelima, menjelaskan peristiwa secara verbal, yaitu anak-anak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan peristiwa, orang, atau hal lainnya dari masa lalu. 3. Tahap operasional konkret. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. 4. Tahap operasional formal. Pada tahap akhir perkembangan kognitif ini, anak telah mampu menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan konsep-konsep abstrak, seperti aljabar dan sains. Sebagai contoh, seorang anak pada tahap operasional formal telah dapat memikirkan banyak cara untuk memecahkan suatu masalah. Teori Bandura. Albert Bandura merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi yang dikenal melalui teori fenomenalnya tentang sosial model. Menurutnya, perilaku manusia terbentuk dari sebuah proses peniruan yang disebut dengan teknik modeling dari lingkungan sekitarnya. A. Sudut pandang belajar sosial Albert Bandura. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun manusia. Belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Bandura percaya fungsi penguatan bukan esensi pembelajaran. Fungsi penguatan dalam proses modeling yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Penguat memiliki kualitas informatif, maksudnya tindakan penguat dan proses penguatan itu sendiri bisa memberitahukan pada manusia perilaku mana yang paling adaptif. B. Pembelajaran modeling dalam teori Bandura.
Menurut pandangan ini, pada tingkatan yang paling sederhana, masukan indrawi atau sensory input tidak serta-merta menghasilkan perilaku yang terlepas dari pengaruh sumbangan manusia secara sadar. Sistem ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan kepribadian. Inti resiprokal determinisme atau determinisme timbal balik adalah manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. 3. Intisari pembelajaran modeling dalam teori belajar Bandura. Pembelajaran bukanlah merupakan proses sederhana di mana individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilaku, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih kompleks di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi atas gambaran yang ditampilkan oleh si model, kemudian diikuti dengan upaya menyesuaikan gambaran itu. C. Self-efficacy. Self-efficacy adalah faktor person atau kognitif yang memainkan peran penting dalam teori pembelajaran Bandura, dengan keyakinan bahwa seseorang biasa menguasai situasi dan menghasilkan perilaku yang positif. 3. Intisari pembelajaran modeling dalam teori belajar Bandura. Pembelajaran bukanlah merupakan proses sederhana di mana individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilaku. Proses dalam pembelajaran modeling. 1. Perhatian. Individu harus mampu memberi perhatian pada model, kejadian, dan unsur-unsurnya. Jika individu tidak bisa memberikan perhatian yang tepat pada suatu model, maka tidak mungkin terjadi peniruan. 2. Representasi. Agar pengamatan dapat membawa respon yang baru, maka pola-pola tersebut harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori. 3. Produksi perilaku. Setelah memberi perhatian kepada sebuah model dan mempertahankan apa yang sudah diamati, kita akan menghasilkan perilaku. D. Motivasi dan reinforcement. Pembelajaran dengan mengamati paling efektif ketika subjek yang belajar termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dapat dimodelkan. Reinforcement dapat memainkan beberapa peran dalam modeling.